Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang cukup dingin ini Tuhan. Tapi juga kami bersyukur Engkau masih memberikan hujan di kota Melbourne ini. Tuhan, sebentar kami ingin mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami sebagai persekutuan, pimpin hamba Tuhan, rendahkan hati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya kata-kata yang keluar ini hanya datang daripada-Mu saja. Bapa, hamba berdoa Roh Kudus kiranya Engkau celikkan mata hati pikiran kami semua agar kami bisa mengerti firman-Mu dan juga mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Ampuni segala dosa kami Tuhan, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, menyakiti teman-teman kami atau orang lain, atau terlebih menyakiti-Mu Tuhan. Selidikilah hati kami, ketahuilah pikiran kami Tuhan, agar kami selalu berada di jalan-Mu. Bapa, jikalau kami pada hari ini merasa bimbang atau mengalami berbagai macam persoalan dalam hidup kami, hamba berdoa Tuhan kiranya Engkau bantu kami, tolong kami, ingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Segala kemuliaan hanya padamu saja, bagimu saja Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, amin. Oke, di dalam Markus pasal 14, detik-detik Tuhan Yesus sebentar lagi akan disalib semakin mendekat, ya, semakin mendekat. Dan di dalam pembukaannya Markus 14 ayat 1 dikatakan bahwa hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Jadi Paskah atau bahasa Inggris ada Passover, itu satu hari di mana bangsa Israel memakai hari itu untuk memperingati peristiwa di mana mereka keluar dari perbudakan dari Mesir, ya. Ingat salah satu tulah di dalam peristiwa kalau kita kembali ke kitab Keluaran yang Tuhan berikan atas bangsa Mesir, di mana anak-anak sulung meninggal, sehingga bangsa Israel untuk terlindung dari hal itu mereka harus mengecat pintunya itu dengan darah sembelihan, ya, domba, ya, supaya murka Allah itu melewati rumah mereka. Jadi anak-anak sulung mereka nggak meninggal. Maka itu disebutnya Passover, ya. Nah, tetapi di dalam konteks perjanjian baru, kemudian khususnya bagi kita orang Kristen, kita mungkin tidak merayakan seperti orang Yahudi. Tapi pada umumnya orang Kristen itu akan memakai hari yang disebut Kamis Malam, atau bahasa Inggris itu the Maundy Thursday. Itu seperti peringatan perjamuan The Lord's Supper, perjamuan kudus, ya. Itu sebagai Paskahnya, seperti ibarat Paskahnya orang Kristen sebelum Good Friday besoknya, ya, sebelum Tuhan Yesus meninggal. Itu satu, dan ini latar belakangnya dulu, ya. Lalu dikatakan juga dan hari raya roti tidak beragi, ya, atau bahasa Inggrisnya the unleavened bread. Jadi kalau kita sedikit nih, ya, sejarahnya, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 6, di dalam Ulangan, saya akan bacakan saja ini, dalam Ulangan pasal 16 ayat 6 tentang bagaimana harus mereka menjalankan Paskah. Ulangan pasal 16 ayat 6 berkata, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Jadi malam hari, ya, Paskah itu mulai, ya. Dan lalu tentang roti tidak beragi, di dalam Imamat pasal 23 ayat 4, di dalam Imamat pasal 23 ayat 5 dikatakan, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Itu Paskahnya. Lalu ayat kelimanya dalam ayat ke-6, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Jadi selama mereka menjalankan Paskah, lalu sesudah itu besoknya harus mereka menjalankan makan roti tidak beragi selama 7 hari. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Dan tetapi ketika memasuki perjanjian baru, antara Paskah dan roti tidak beragi ini, itu menjadi seperti satu kesatuan, ya. By the way, penanggalan orang Yahudi itu berbeda dengan penanggalan kita, ya. Mereka memakai tanggal 14 atau 15 itu disebut bulan Nisan, ya, bukan memakai kalender seperti yang kita pakai
zaman sekarang gitu ya. Ada penanggalannya sendiri. Sekali lagi di dalam masa perjanjian baru, dua aspek ini, Paskah dan roti tidak beragi ini seperti menjadi satu kesatuan. Ya, menjadi satu kesatuan. Dan dikatakan maka di sini hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi seperti satu kesatuan akan mulai 2 hari lagi. Dan apa yang terjadi di sini kita melihat bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Ya, seperti sekali lagi ini menjadi musuh bebuyutan yang mereka sudah sejak lama. Kalau kita dalam seri kita Injil Markus, kita terus melihat ya Tuhan Yesus berhadapan dengan mereka, para imam, ahli-ahli Taurat yang selalu ingin mencari jalan bagaimana untuk menangkap dan kemudian membunuh Yesus. Ya. Dan ini pun masih terus dilakukan dan ini waktunya semakin dekat. Ayat kedua, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Karena hari Paskah itu begitu sacred, begitu kudus, jangan dilakukan hari itu. Mereka pintar ahli Taurat. Kalau kita lakukan itu kacau, nama kita nanti jadi jelek, terjadi keributan di antara masyarakat. Jadi kita cari hari lain. Nah, sekarang nih masuk ke dalam bagian yang hari ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saya ingin membawa kita di dalam peristiwa ini. Mari kita sama-sama juga melihat Yohanes pasal 12. Ya. Yohanes pasal 12. Ya, Yohanes pasal 12. Coba kalau udah ada yang dapat mungkin bisa dibaca ayat 1 sampai 3 dulu coba. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 3 kalau ada yang dapat dibaca. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang mau turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di telinganya. Ya. Jadi kalau kita, Markus tidak, keindahan daripada Injil ya, mereka saling complement each other, mereka saling mengisi. Ada detail hal-hal yang tidak dicatat di dalam Markus, dicatat dalam Injil yang lain. Dan dalam hal ini Markus tidak mencatat siapa perempuan ini. Tidak ada namanya. Tapi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 12, ada kemungkinan besar wanita ini karena berada di dalam kota yang namanya Betania atau Betani, kemungkinan besar Maria, saudara daripada Lazarus dan Marta, ya, yang mencurahkan barang mahal ini, ya, minyak mahal ini, perfume yang mahal ini. Kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 12 ayat 3 dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Setengah kati, kalau di dalam ukuran hari ini itu kurang lebih hampir setengah, kurang lebih 500 liter hampir. Jadi nggak dikit ya, banyak ya, 500 liter kurang lebih. Lalu dikatakan juga apa yang dilakukan oleh Maria, dia kemudian meminyaki. Kalau Injil Markus mencatat Maria pertama ia meminyaki Yesus dari atas kepalanya. Tapi kemudian kalau kita lihat Injil Yohanes juga mencatat, menambahkan bahwa kemudian bukan hanya kepala tetapi juga kaki Tuhan Yesus. Ya, pertama kita harus ingat di dalam zaman itu tidak ada sepatu kayak begini. Sendal terbuka alasnya ya. Dan jalanan juga bukan kayak aspal. Jalanan zaman dulu kemungkinan besar berbatu atau kayak desert gitu, berpasir gitu ya. Jadi terus terang kita aja kalau pakai kaos kaki terlalu lama di kaki ya, kita pulang rumah mungkin kalau langsung masuk ruangan yang sempit mungkin bau-bau yang whatever bisa semerbak di sana ya. Nah, bayangkan dengan jalanan seperti itu dan
kotoran atau abu itu dengan sangat mudah melekat di kaki. Ya. Dan biasanya dalam kebudayaan itu yang biasa tugas yang membersihkan kaki seseorang atau khususnya tuan itu adalah pelayan. Pelayan yang tugasnya membersihkan kaki daripada tuannya. Ya. Tapi yang di sini yang dikatakan dalam Injil Yohanes, justru Maria bukan hanya yang membersihkan sedemikian rupa, tapi cara dia membersihkan, dia pakai minyak yang begitu mahal, begitu banyak gitu ya, dan begitu mahal juga harganya nanti kita lihat. Dan dia meminyakinya lagi dengan rambutnya. Kita harus mengerti dalam kebudayaan pada saat itu, rambut wanita itu sebagai satu lambang kehormatan. Nggak sembarangan dia turunin di depan orang. Ya, kita berasumsi di sini kemungkinan besar rambut Maria mungkin panjang. Ya. Jadi dia tidak sembarangan menurunkan rambut begitu saja di depan orang, apalagi laki. Karena rambut itu merupakan suatu lambang kehormatan di zaman kebudayaan pada saat itu. Tapi di sini Maria justru merendahkan hati sedemikian rupa, meminyaki Yesus, kaki Yesus, bukan hanya di kepala Yesus saja, tapi juga kakinya dengan rambutnya. Jadi kita bisa melihat di dalam posisi Maria pada saat itu, persepsi orang-orang terhadap dia sebagai seorang wanita, pressure-nya cukup tinggi kan. Pertama, dia pakai minyak yang begitu banyak dan minyak mahal ini, ya. Mari kita kembali lagi ke Markus, ya. Dikatakan di situ, sampai sedemikian pressure atau tekanan terhadap Maria, persepsi orang, sampai akhirnya Markus ayat 14 mengatakan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Pemborosan hampir setengah 500 liter hampir. 500 mil. Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dikatakan, ayat kelima, Markus 14 ayat 5, dapat dijual 300 dinar lebih. 300 dinar. Kalau ada yang masih ingat, dulu saya pernah ungkapkan bahwa gaji orang pada saat itu, 1 dinar itu gaji 1 hari. Kalau dia 300 dinar, berarti itu gaji kurang lebih gaji hampir setahun, dihabiskan dalam sekejap untuk membersihkan kaki. Bayangkan coba, kalau dari segi point of view bisnis, nggak usah bisnis, mungkin dari point of view kita aja, masuk akal nggak begitu? Omongan orang ini benar dong, itu pemborosan. Gaji hampir 1 tahun dihabiskan begitu saja. Ya. Dan Injil Yohanes mencatat siapa orang ini yang marah terhadap apa yang dilakukan oleh Maria. Tidak lain adalah ayat Yohanes pasal 12 ayat 4 mengatakan, yaitu Yudas Iskariot. Ya. Pertama kita pikir masuk akal, dan kedua alasannya apa dikatakan oleh si Yudas? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar. Lalu uangnya itu apa? Daripada boros, habisin begitu cuci kaki orang, kaki Yesus, lebih baik diberikan kepada orang-orang miskin. Itu lebih masuk akal dong. Gaji hampir 1 tahun, daripada habis hilang begitu aja, lebih baik jual. Dapat duitnya, kasihin orang miskin. Lebih mulia kan? Kedengarannya lebih mulia, lebih berharga dan lebih mulia, lebih efektif. Ya. Kadang-kadang saya nggak tahu dalam hidup kita ya. Kita sadar nggak sadar tiba-tiba kita pakai uang, kita beli sesuatu, habis itu kita baru mikir, ngapain gua habisin uang segitu cuma dapat kayak begini? Saya nggak tahu kita pernah nggak dalam situasi seperti itu ya. Mungkin sebagian kita pernah ya. Beli sesuatu kelihatannya hebat, habis itu kita baru sadar, ya duit gue segini habis cuma untuk barang segini. Ya. Nah, sekali lagi kelihatannya mulia, sampai akhirnya
Bukan hanya Yudas, sampai akhirnya mungkin para murid Tuhan Yesus yang lain juga akhirnya ikut marahin perempuan ini, ikut marahin si Maria. Tapi pemeran utama yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah Yudas Iskariot. Dan dia mempunyai hati yang seperti begitu mulia, pemikiran yang begitu mulia, tetapi Injil Yohanes mencatat, Markus tidak mencatat. Ya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 6, setelah Yudas mengkritik, mengatakan uang itu lebih baik diberikan pada orang miskin, Yohanes pasal 12 ayat 6 mengatakan, hal itu dikatakan oleh Yudas bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya. Jadi itu ada maksud terselubung dalam hati Yudas yang orang nggak tahu pikirannya dari ucapan itu begitu mulia, begitu memperhatikan nasib orang miskin, tetapi sesungguhnya di dalam benak hatinya ia adalah seorang pencuri. Bahkan ia dikatakan sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Ia in charge, dia bertanggung jawab dari kas keuangan para murid kalau ada sumbangan apapun yang diberikan. Ternyata di jiwa pencuri. Bayangkan kalau 300 dinar dijual, misalkan diberikan kepada mereka, disumbangkan kepada Yesus dan para muridnya. Lalu Yudas yang in charge, yang pegang uang itu, kas itu. $300 mungkin nggak jadi lagi $300. Jangan-jangan tinggal $30. 30 dinar jangan-jangan. Dan kalau saya lompat sedikit, hati seorang pencuri Yudas ini dapat kelihatan. Yudas melihat uang ini, hatinya selalu berpikiran tentang uang bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena sekali lagi, makanya tadi kita baca Markus pasal 14 ayat 10 sampai 11. Apa kemudian yang dilakukan oleh Yudas? Dia lalu berpikir kan, bagaimana cara menjual Yesus kepada para imam ahli Taurat supaya dia dapat duit. Dan kalau kita baca di dalam Matius mencatat Yudas memang menjual Tuhan Yesus dengan bayaran 30 perak. 30 perak ukuran hari ini itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar hampir $400. 400 US dollar. Dia jual Tuhan Yesus. Jadi di dalam hatinya betul seperti yang dikatakan di Injil Yohanes, hatinya itu seperti pencuri hatinya itu pencuri di dalam. Pikirannya hanya tentang bagaimana menyenangkan dirinya sendiri. Mengambil keuntungan dengan segala macam cara untuk dirinya sendiri. Dan jadi ketika Maria dikritik dan bahkan dimarahi juga oleh orang yang lain, tapi Tuhan Yesus kemudian masuk menjadi pembela daripada Maria. Dikatakan, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kalau kamu bicara tentang orang miskin, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid, termasuk Yudas, orang miskin akan selalu ada. Memang betul sampai hari ini pun orang miskin akan selalu ada. Seperti tiada pernah habisnya. Kita bantu satu orang, besok ada lagi yang lain. Bantu lagi, besok ada lagi yang lain. Itu akan selalu ada. Tapi poin Tuhan Yesus adalah, tetapi keberadaanku, aku sebentar lagi nggak akan ada bersama-sama dengan kamu. Ya. Kalau kita mengetahui ada sesuatu yang berharga di mata kita, dan kita tahu kesempatan kita bersama orang itu atau dengan hal yang berharga itu hanya sekali itu saja. Hanya sekali itu saja. Nggak ada kesempatan lain lagi besok-besok. Masuk akal dong kalau kita memberikan segalanya yang terbaik untuk momen itu. Bersama dengan orang itu atau sesuatu yang berharga. Karena kita nggak ada kesempatan lagi besok-besok. Demikian pula dengan hal ini. Tuhan Yesus katakan, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku sebentar lagi akan disalib, ditangkap,
disiksa, disalib, and then game over. Aku gak akan bersama-sama dengan kalian lagi. Masa kan kamu masih berpikir 300 dinar minyak narwastu yang berharga itu, mahal itu nggak berharga buat aku. Yang sebentar lagi aku nggak akan ada lagi bersama-sama dengan kalian. Sedangkan orang miskin akan selalu bersama-sama dengan kalian. Dan kalian harus membantu. Tapi momen bersama dengan Tuhan Yesus cuma ini doang yang terakhir. Besok kalau kita lanjutkan lagi Markus 14, kita akan lihat momennya. Karena habis ini Tuhan Yesus tuh akan betul-betul sebentar lagi udah ditangkap. Jadi momen bersama dengan Tuhan Yesus seperti cuma pada saat itu yang paling terindah terakhir. Momen yang terindah bersama dengan seseorang yang kita kasihi. Tentu kita akan pakai momen itu dengan sebaik-baiknya. Tidak akan menyia-nyiakan kesempatan baik, kesempatan emas itu. Karena momen itu, waktu itu tidak akan terulang lagi. Dan Maria mengerti hal ini. Maria mempunyai wisdom atau hikmat yang lebih jauh daripada para murid. Maria bisa melihat hal ini, maka ia rela berkorban. Ia mengorbankan, memberikan yang terbaik, minyak narwastu yang banyak ini jumlahnya dan harga yang mahal. Ia rela karena ia tahu itulah saat-saat terakhir ia bisa bersama dengan Tuhannya. Besok Tuhannya udah gak ada lagi. Aku pakai momen ini. Menarik ya, kalau kita lihat. Satu barang, minyak narwastu, dilihat oleh dua orang, Maria dan Yudas. Melihat satu barang yang sama, tapi mempunyai persepsi yang berbeda, pandangan perspektif yang berbeda. Maria melihat minyak narwastu yang mahal harganya ini. Dan ia melihat betapa berharganya minyak ini untuk dipakai melayani Tuhan Yesus, Tuhannya. Dan sekali lagi momen terakhir bersama dengan Tuhan Yesus sebelum ia disalib. Sedangkan Yudas, muridnya yang telah mengikuti Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun, melihat Tuhannya, kalau itu Tuhannya. Tapi ia berpikir sangat terbalik dengan Maria. Jual, ambil duit itu, sekali lagi, bukan buat orang miskin, buat dia colong. Dia melihat Tuhan Yesus, tapi dia hanya berpikir pada dirinya sendiri. It's all about him. Tentang dirinya sendiri. Apa yang dia bisa dapatkan nih ya, kalau dijual 300 dinar. Lalu memakai topeng, bantu orang miskin. Padahal sih bukan. Sedangkan Maria melihat Yesus sebagai Tuhannya. Inilah yang terakhir. Aku harus memberikan yang terbaik. Pemberian yang terbaik bagi Tuhanku. Karena aku tidak lagi punya, mungkin besok udah gak lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Cerita yang sederhana, tapi poin saya adalah sekarang, kalau kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana persepsi kita? Apakah kita rela memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ataukah kita berpikir 2-3 kali, cari dulu, hitung dulu, untung ruginya bagaimana? Kalau untung, oke, saya layani, saya ikuti. Kalau nggak untung, kalau rugi, ya nggak dulu. Saya bukan hanya berbicara dari segi keuangan finansial ya. Tapi waktu kita dalam melayani Tuhan. Tenaga kita mengikuti Kristus. Waktu, tenaga. Noni main musik. Itu dia perlu waktu untuk latihan. Meskipun waktu itu 2 jam, 3 jam, tapi itu waktu yang dia harus korbankan, terus terang. Dia harus singkirkan dari keluarganya dulu untuk 2-3 jam dia latihan lagu untuk melayani Tuhan. Oma, pagi-pagi bangun berdoa. Kita masih mungkin banyakkan dari kita tidur.
Tapi dia udah bangun, dia berdoa. Itu waktu yang dia korbankan untuk melayani Tuhan sebagai satu pemberian terbaik dalam hidup. Mungkin Grace datang ke sini naik kereta api. Nggak ada supir di sini. Itu waktu yang dipakai untuk Tuhan. Pak Made ke Indonesia. Dari satu kampung ke kampung yang satu, ke kampung yang satu. Perjalanan, nggak tahu apa, naik bus, naik segala macam. Panas. Ke WC 150 meter kalau udah malam. Dari rumah yang ditinggalin. Gelap-gelap. Ada yang mau? WC-nya juga mungkin WC di bawahnya kali, langsung kali. Buka pintu. Isi Tuhan kita itu, buat kita itu bagaimana persepsinya. Makanya terus terang, jujur, bukan saya menganggap diri saya lebih baik atau apa, tapi saya bingung gitu kalau dengar orang-orang, apalagi kalau dia punya mobil, dia bisa nyetir, begitu hujan dikit dia bilang dia nggak mau ke gereja, padahal dia punya mobil. Ya, tapi dia rela untuk kemudian ke supermarket atau ke shopping mall. Hari yang sama, hujan yang sama. Jadi, sekali lagi dengan tema hari ini, pemberian terbaik dalam hidup kita tuh bagaimana? Bukan buat saya, bukan buat persekutuan ini, tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Apakah kita dalam mengikuti Tuhan, sekali lagi, selalu menghitung-hitung untung ruginya tuh di mana? Kalau rugi saya nggak ikut, kalau untung, kalau saya mendapat untung, baru saya ikut, baru saya kerjakan. Tapi kalau rugi, entar dulu Tuhan, suruh orang lain aja, gue nggak mau. Apakah kita rela memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup kita, melalui hidup kita yang telah dikaruniakan oleh Tuhan dalam kasih anugerahnya setiap hari, nafas kehidupan kita ini. Demikian pula buat saya juga ini berlaku. Mempersiapkan firman, membawakan firman, saya pun juga harus dengan baik-baik mempersiapkan. Ya, jadi saya akan stop sampai di situ. Nanti kita lanjutkan lagi the climax, hampir klimaksnya daripada perjalanan Tuhan Yesus. Kalau kita memang sekali lagi kita lama nih dalam Injil Markus ya. Sekarang kita udah Markus 14, tapi saya berharap kita bisa melihat bahwa bayangkan sejenak, kita ini sedang mengikuti the footsteps of Jesus. Ikuti jejak langkah perjalanan Tuhan Yesus melalui kacamata Injil Markus. Ya, jadi saya berharap kita semua bisa menikmati. Bayangkan sejenak kita berada dalam situasi seperti pada saat itu, mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus bersama dengan para murid dan yang lain-lain. Ya, jadi saya akan stop di situ. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu yang sederhana tetapi sungguh-sungguh dalam. Engkau memakai Maria, dan seperti yang Engkau katakan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria sampai hari ini semua orang akan mengingatnya. Engkau telah katakan sendiri dalam firman. Engkau telah ingatkan kepada kami semua orang-orang hari ini bahwa Maria telah melakukan suatu tugas, melakukan suatu pelayanan yang begitu mulia bagimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kiranya Tuhan, contoh daripada apa yang dilakukan oleh Maria bisa menjadi satu ingatan dan suatu kerinduan dalam hati kami untuk kami juga ingin belajar memberikan yang terbaik apapun itu Tuhan dalam hidup kami setiap hari untuk kemuliaan-Mu dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain termasuk orang-orang miskin Tuhan. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin.